Anak berkebutuhan khusus tidak perlu untuk kita kagumi keluar biasaannya, tapi mereka perlu untuk kita rangkul seperti anak pada umumnya. Bapak Ibu, sudah hampir 5 bulan saya mengajari seorang anak les. Ia adalah anak perempuan yang mengidap autisme. Saya ingat betul di saat itu, saya melihat sendiri bagaimana ia berusaha untuk menyapa teman-temannya dengan caranya yang khas dan antusias. Namun sedihnya, tidak ada satupun anak di ruangan itu yang menyapa balik dirinya. Seolah-olah ia tidak berada di ruang yang sama seperti mereka. Dari situ saya sadar bahwa tidak cukup jika hanya saya yang selalu menyapa balik dirinya, tapi harusnya ada sistem lingkungan yang sejak awal memberikan kesempatan baginya sehingga ia tidak hanya perlu berjuang untuk sekedar disapa balik. Mungkin hal ini tidak hanya terjadi di lingkungan saya kepada orang yang saya kenal, tapi justru akan terjadi kepada dirimu, kepada diri kalian, atau bahkan di sekitar kalian yang tidak kalian sadari. Selain dari murid les saya, banyak anak berkebutuhan khusus di luar sana yang sering kali kita anggap sebagai anak yang hanya menyandang disabilitas. Namun lebih dari itu, mereka adalah anak-anak yang memiliki hambatan belajar dan proses perkembangan yang tidak sesuai seperti kita anak normal lainnya. Oleh karena itu, mereka diklasifikasikan menjadi kelompok rentan. Mereka yang sering mengalami pelecehan, mereka yang terkena diskriminasi yang bahkan masih terjadi di lingkungan kita saat ini. Dan apakah itu hanya berhenti di lingkungan kita? Tentu tidak. Itu juga terjadi di sistem pendidikan kita. Sebesar 36% anak berkebutuhan khusus putus sekolah. Jika kita bandingkan dengan mereka anak normal yang putus sekolah dengan angka 8%, terjadi gap ketimpangan antara kita dan mereka yang memerlukan hak dasarnya. Selain itu, di usia mereka yang berkisar 16-18 tahun, mereka jauh mengalami kerentanan dalam putus sekolah. Lalu, bagaimana dengan masa depan mereka nantinya? Sesungguhnya, Indonesia telah menyiapkan sekolah luar biasa yang dianggap menjadi solusi bagi mereka. Namun sayangnya, sebesar 41% sekolah luar biasa masih terjadi dan ada di Pulau Jawa. Lalu bagaimana dengan nasib mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa? Bagaimana mereka bisa mendapatkan hak dan akses yang sama? Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menegaskan melalui undang-undangnya bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki hak pendidikan yang sama. Namun, terjadi celah yang banyak di dalam proses itu. Kurangnya, guru pendamping khusus. Hanya sekitar 14% guru pendamping khusus yang diklasifikasikan siap untuk merawat mereka. Terjadinya ketimpangan infrastruktur, kurangnya fasilitas kepada mereka, sehingga mereka tidak bisa bersekolah atau bahkan merasakan hak yang sama seperti kita anak normal pada lainnya. Dan adapun minimnya pendanaan yang semakin menjadi penghalang dan penghambat bagi mereka untuk memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Lalu sejatinya, apakah sekolah luar biasa benar-benar menjawab permasalahan yang terjadi di sekitar kita, atau hanya justru menjadi tempat pemisah bagi mereka untuk bertumbuh dengan sendirinya tanpa menyiapkan mereka untuk tumbuh bersama kita? Dari situ, saya percaya bahwa solusinya adalah bukan untuk memisahkan, tapi untuk menyatukan mereka bersama kita. Melalui Inclusion Link, sebuah ekosistem pendidikan inklusi yang nantinya akan diaplikasikan ke seluruh sekolah secara merata yang ada di Indonesia tanpa pengecualian satu sekolah pun. Mungkin akan muncul pertanyaan, loh, bukannya anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa bersekolah dengan anak pada umumnya? Bukannya mereka memerlukan penanganan lebih? Pertanyaan itu sebetulnya valid,
Tapi sudah berhasil dijawab oleh negara Portugal yang menggunakan sistem pendidikan inklusi di negara mereka. Mereka mengkonversikan sekolah yang luar biasa dulunya menjadi pusat center bagi para guru untuk menyebarkan pelatihan dan juga informasi untuk mendorong sekolah reguler dan mendukung sistem pembelajaran inklusi. Keberhasilannya signifikan, terjadi penurunan 10% dari anak putus sekolah dan juga 99,89% anak berkebutuhan khusus dapat sekolah di sekolah reguler. Namun, pada Inclusion Link, kita akan membagi berbagai peran dari lapisan-lapisan yang akan berjalan langsung dengan program ini. Melalui lapisan sistem, akan adanya sanksi ketika nantinya sekolah-sekolah di seluruh Indonesia memiliki alasan yang tidak jelas untuk tidak menerima anak berkebutuhan khusus, akan dipotong dana bosnya oleh Kemendikbudristek. Begitupun selanjutnya, melalui sekolah akan adanya sekolah luar biasa yang nantinya dikonversikan menjadi sekolah khusus inklusi bagi para guru untuk belajar dan kembali mengabdi kepada sekolah-sekolah pada umumnya, sehingga SLB itu tidak sepenuhnya dihilangkan tapi akan dikonversikan kembali. Dan akan ada guru pendamping klaster nantinya yang akan diletakkan di 3 hingga 5 sekolah secara berkala untuk proses klaster dan akan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah reguler. Adapun peran dari Posyandu dan Kemenkes yang akan mendeteksi usia dini dari anak berkebutuhan khusus, kemudian data-data itu akan kita konversikan sebagai pemetaan layanan dan kebutuhan bagi sekolah-sekolah yang ada. Lalu akan terbentuk sebuah kesetaraan, akan terbentuk body system untuk sosial, terutama kepada teman sebaya, kepada orang tua, atau bahkan kepada lingkungan masyarakat secara luas. Lalu, bagaimana mekanisme yang akan kita tawarkan? Kita akan melakukan proses identifikasi dan klasifikasi kepada anak berkebutuhan khusus terhadap penyesuaian mereka terhadap pembelajaran, dan nantinya akan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori rendah, sedang, dan berat. Adapun selanjutnya, kita akan melakukan pendampingan bersama dengan guru pendamping klaster dan orang tua untuk memastikan bahwa proses pembelajaran anak akan tetap sama haknya seperti anak pada umumnya. Dan akan adanya kurikulum IEP. Adalah kurikulum yang akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak berkebutuhan khusus, sehingga proses pembelajarannya akan disesuaikan dengan cara ia berkomunikasi, cara ia menyerap ilmu, sehingga tidak akan ada ketimpangan antara anak pada umumnya dan mereka yang berkebutuhan khusus. Berikutnya, akan ada penguatan sosial. Ketika mereka disatukan di suatu ruangan lingkup yang sama, anak-anak berkebutuhan khusus dan teman-teman sebaya akan merasa bahwa mereka berada di tempat yang sama, hidup bersama, dan tidak akan ada lagi proses dari diskriminasi atau bahkan proses untuk membuli satu sama lain. Dan terakhir, akan tetap ada proses evaluasi di setiap semester terhadap kurikulum dan akan disesuaikan kembali kepada anak apakah pengurangan pendampingan atau penambahan pendampingan harus kita tambah, dan apakah nanti anak akan memerlukan layanan profesional entah dari psikolog atau dan lainnya. Dan dapatkah ini diwujudkan? Tentu dapat. Melalui pendekatan 4L, kita akan melakukan pendampingan, kita akan mempelajari dan memahami kebutuhan hambatan anak ABK terlebih dahulu, dilanjutkan dengan kita menghubungkan mereka kepada masyarakat luas, dan berikutnya kita akan menjalankan proses pembelajaran seperti kurikulum yang telah disusun melalui IEP, dan terakhir kita akan mengevaluasi secara berkala tentang kemampuan mereka. Tentu akan ada tantangan yang mereka hadapi dalam program ini. Ketidaksiapan sekolah. Kita mengerti bahwa akan ada banyak sekolah yang mulai memikirkan nasib mereka. Namun, melalui adanya sanksi administrasi kepada mereka,
Maka sekolah mau tidak mau harus siap, dan dengan berbagai sistem yang telah kita sediakan, mereka akan bersama dan menjalankan program itu. Akan ada resistensi guru. Dan disinilah GPK Cluster itu hadir, tidak hanya sekedar untuk memberikan pendampingan, tetapi untuk memonitor proses pembelajaran dan juga proses kurikulum dari anak itu. Dan terakhir, mungkin akan terjadi ketimpangan struktur ketika kita menyiapkan program ini. Namun, melalui dana bos inklusi akan ada pemerataan sistem pendanaan sehingga fasilitas serta hal yang dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus tidak akan hilang. Di masa depan, tidak akan ada lagi pola di mana mereka terisolasi dan mereka tidak bersatu dengan masyarakat luas. Namun sebaliknya, kita akan menciptakan ruang inklusi yang indah bagi mereka, sehingga perbedaan bukan adalah bentuk pengecualian. Anak berkebutuhan khusus tidak pernah memilih mereka untuk lahir menjadi berkebutuhan khusus. Namun, kita bisa memilih untuk memberikan mereka kesempatan yang sama karena mereka berhak, dan perbedaan adalah bagian dari dalam diri kita. Saya, Wiwin Teresa Hitan, seorang guru pendamping anak autis, ingin menyuarakan hak dari anak untuk kesetaraan.